Assalamualaikum, aku Diki, aku punya ide. Ide ini berkaitan dengan sawah, yaitu sawah padi. Jadi berangkat dari beberapa hal. Yang pertama, kita tuh pengonsumsi beras, nasi yang termasuk terbesar di Indonesia. Jadi negara kita ini, Indonesia, itu selain penghasil padi yang lumayan banyak, juga termasuk warganya yang mengonsumsi beras, nasi itu juga banyak, bahkan menjadi nomor 4 dari pertama Cina, India, Bangladesh, baru Indonesia. Artinya dengan penduduk yang banyak, yang mayoritas juga makannya makanan pokoknya nasi. Artinya ini besar, sangat besar sekali ternyata potensi kita makan nasi ini. Kemudian dari situ berarti kebutuhan beras itu tentunya akan semakin tinggi karena yang konsumsi banyak, kemudian kebutuhan beras juga harus mengikut tinggi. Di lain sisi kita sering dengar harga beras mahal, bahkan sampai impor beras gitu, sampai beli beras ke Thailand, ke India. Itu kan di lain sisi juga negara kita ini terkenal negara yang profesi petani juga banyak, bahkan sekeliling kita banyak orang yang menjadi petani dan sawah dan sebagainya. Artinya kenapa kita masih beli, berarti kan masih kurang kan, seperti yang dikatakan di berita-berita itu Bulog, bahwa kita nih krisis padi gitu, krisis nasi, krisis beras. Itu kan sangat memprihatinkan ya. Kalau kita bandingkan dengan Thailand itu juga banyak petani, tapi kenapa mereka lebih bisa unggul gitu, bahkan bisa menjual berasnya ke Indonesia? Itu kalau katanya data, itu di sana produksi beras, petani beras padi itu banyak, tapi yang mengonsumsi itu tidak sebanyak Indonesia. Jadi jumlah penduduk Thailand itu kalau dibandingkan di Indonesia itu bahkan nggak ada setengahnya dari Indonesia, cuma sedikit. Makanya mereka punya cadangan beras yang banyak hingga akhirnya dikirimlah ke salah satunya Indonesia ini. Jadi kan ada pertanyaan gini, kenapa orang Thailand yang penduduknya sedikit tapi sawahnya banyak? Kalau sawahnya banyak, petaninya juga banyak kan, otomatis ada pertanyaan itu. Kenapa di negara kita juga yang lahan juga luas, orangnya juga banyak, kenapa tidak bisa menyaingi Thailand? Nah, pertanyaannya dari dua hal itu akhirnya ada juga yang beranggapan karena cuaca di Indonesia ini sangat ekstrim sehingga menyulitkan untuk panen padi. Tapi kalau dipikir-pikir soal cuaca kan, Indonesia dibandingkan Thailand itu kan tidak jauh ya, sangat dekat ya. Mungkin kan apa yang dialami cuaca di Indonesia setidaknya juga dialami Thailand, berarti bukan menjadi persoalan yang utama lah kalau cuaca. Terus ada juga yang mengatakan karena beras sedikit karena lahan-lahan itu mulai dialihfungsikan, lahan sawah itu mulai dialihfungsikan. Ya bisa jadi sih menjadi faktor kedua ini yang menjadi beras semakin sedikit gitu, produksi beras di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu karena kurangnya regenerasi petani. Jadi masih banyak tuh stigma kalau petani sawah itu miskin, kotor, tidak keren dan lain sebagainya.
Padahal banyak juga tuh, sudah banyak tuh kita lihat di kampus-kampus fakultas pertanian, mahasiswa pertanian tuh sudah banyak banget, tapi masih menjadi persoalan juga regenerasi petani muda ini. Nah, aku punya ide itu, namanya aku kasih nama festival sawah. Di festival sawah ini kegiatannya itu ya, yang sudah ada sawah itu kita jadikan tempat yang sangat penting bagi unsur kehidupan sosial. Jadi sawah itu bukan hanya milik petani saja, bukan hanya milik buruh tani saja, tapi milik semua orang yang di sektor situ. Di festival sawah ini tuh kita mendorong semuanya untuk merasa memiliki. Itu nanti menjawab persoalan yang kedua tadi, yang dimana banyak sawah yang dialih fungsikan menjadi tol, menjadi bangunan, dijual menjadi rumah dan sebagainya. Itu tuh untuk mengantisipasi itu, di festival sawah ini kita jadikan tempat yang semuanya memiliki dan semuanya menjaga. Nah, gimana caranya di festival sawah itu nanti, kan misal nih setiap jeda panen itu kan sawah istirahat tuh, maksudnya nggak ditanamin, main lumpur. Nah di situ kita adakan tuh acara bermain lumpur untuk anak-anak itu bermain lumpur biasa, kemudian untuk yang remaja bermain lumpur yang ya permainan, intinya kita bermain dalam jeda panen itu, melakukan kegiatan di sawah. Di orang-orang yang bukan tani, bukan buruh tani, itu ada kesempatan bermain ke sawah, ada membangun hubungan emosional lah. Kalau di Madura kan ada karapan sapi tuh di sawah. Nah itu jangan cuma di Madura, tapi di tempat-tempat lain, mungkin di tempat kita nanti yang mungkin ada tutorial menanam untuk anak kecil ya, meskipun kita tidak harapkan tanamannya bagus kemudian dipanen, tapi kan mereka membangun emosional gitu loh. Jadi menjadikan kalau sawah itu sangat menyenangkan, kemudian saling menjaga bareng-bareng. Kemudian di festival sawah itu nanti juga kita kasih ada kegiatan pertama untuk anak-anak, kita bermain, remaja sampai orang tua, bahkan sampai ibu-ibu, mungkin lomba tangkap belut, kemudian atau mungkin karapan sapi, atau mungkin yang biar nggak merusak bermain lumpur, atau enggak bikin pasar di sawah-sawah yang ketika jeda panen itu. Akhirnya semua elemen masyarakat ke situ nih. Kemudian di situ juga dalam acara festival sawah itu nanti kita ada untuk para petani dan buruh tani, kita upgrade tuh skillnya. Jadi di situ jadi momen mempertemukan antara petani dan buruh tani dengan profesional tani, mungkin kementerian atau mungkin kelompok tani dari daerah lain, bertukar ilmu, atau mungkin dari profesional yang sudah sudah terjun lama di dalam pertanian padi, itu saling sharing ilmu. Bahkan tidak punya sawah juga senang ikut festival sawah itu. Kemudian para petani dan buruh tani juga merasa terupgrade skillnya gitu. Akhirnya ketika nanti ada sawah mau digusur, yang merasa keberatan bukan hanya petani dan buruh tani, tapi semua elemen yang tadi pernah melakukan festival sawah itu merasa memiliki dan akhirnya memperjuangkan. Ya, akhirnya sawah-sawah itu banyak dijaga gitu. Kemudian manfaat selanjutnya diharapkan melahirkan regenerasi petani muda, karena sudah dekat nih sama interaksi sama sawah, sering main ke sawah gitu, dan mengasyikkan gitu, mungkin konser di sawah atau lain sebagainya, atau pameran di sawah. Nah itu harapannya kita melakukan pendekatan lah, menjadikan sawah itu milik bersama. Akhirnya kita menjaga, bahkan ke depan semakin banyak tuh sawah-sawah itu. Bukan,
Jadi akhirnya kita punya 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 optimis, punya kepercayaan di kemudian hari itu penduduk di Indonesia ini semakin banyak, tapi kita tidak khawatir karena interaksi dengan sawah itu juga terjaga. Interaksi masyarakat dengan sawah itu juga hangat, juga dekat. Jadi menjadi petani yang berkaitan dengan lumpur-lumpur itu bukan menjadi stigma negatif atau jelek lagi, dapat menjadi hal yang keren gitu. Nah, itu ideku untuk menjadikan, mudah-mudahan Indonesia menjadi lumbung padi internasional gitu kan, kemudian mencetak petani-petani muda, petani padi terkhusus ya, petani padi ini yang muda yang sangat profesional gitu, sangat keren lah, menjadi profesi yang sangat keren gitu, melihat profesimu apa, petani, menjadi menantu idaman gitu. Itu ide dari saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.